Bab 272, Namamu. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Saya terbangun untuk melihat langit-langit berkubah yang diterangi cahaya oranye yang berkedip-kedip. Hanya itu yang bisa saya terima sebelum tubuh saya dengan ramah mengingatkan saya mengapa saya jatuh pingsan sejak awal. Tubuhku terasa seperti diputar dan diremas seluruhnya, beriak rasa sakit dan keberatan untuk bergerak mendorong udara keluar sepenuhnya dari paru-paru saya. Visi saya berputar dan butuh beberapa menit untuk menyadari bahwa ada orang lain yang berbicara. Ada yang bisa kita lakukan. Putri akan baik-baik saja. Dia hanya butuh ruang. Petik 2. Berbicara serigala itu benar, Lady Chaira. Karena ramuan tidak bekerja pada banci, yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu. Petik 2. Yang tidak aku mengerti adalah bagaimana kalian semua bisa dengan tenang menerima kenyataan bahwa kita sedang berbicara dengan serigala yang terbuat dari bayangan dan api ungu. Anda berteriak kepada saya untuk menyelamatkan Anda di zona konvergensi, Nona Booty Shots. Saya tidak mengerti mengapa Anda begitu bingung sekarang. Petik 2. B. Booty Shots. Apa yang kamu? Jelas terlihat bahwa Banci selalu berhati-hati. Tidaklah mengherankan bahwa dia telah menyembunyikan sebagian dari kemampuannya. Petik 2. Dengan ruangan yang stabil dan luka-lukaku yang hanya terasa sangat menyakitkan sekarang, aku berhasil menopang diriku dengan siku. Kupikir aku sudah memberitahumu untuk berhenti memanggilku Banci. Ah, sepertinya kamu sepenuhnya sadar sekarang, jawab Aryan beberapa meter jauhnya di mana dia, Taegen, Daria, Chaira, dan Regis berada di sekitar panci mendidih yang diletakkan di atas api. Kamu pernah mengalami beberapa kejang seperti ini sebelumnya, jadi kami berasumsi kamu akan tertidur lagi. Di mana saya? Aku bertanya, Regis membantuku dengan mendorong punggungku dengan kepala. Kamu bisa rileks, jawab Chaira, ekspresinya menunjukkan perpaduan antara kewaspadaan dan simpati. Kami berada di ruang perlindungan. Mataku terkunci dengan matanya, memunculkan kembali ingatan tentang api hitam yang dia buat. Menelan emosi yang saya kaitkan dengan mereka, rasa sakit, kehilangan, penyesalan, dan amarah, saya berbicara. Jadi binatang raksasa yang menjaga menara itu. Aryan tersenyum padaku. Sepertinya rencanamu untuk membiarkan serangan nafas binatang itu meledak di mulutnya berhasil. Rencana Banci 1 akan gagal jika aku tidak membantu, tambah Taegen, mendengus. Meskipun saya tidak berpikir itu akan benar-benar berhasil. Jadi mereka tidak tahu. Gelombang kejut dari serangan nafas binatang itu pasti cukup kuat untuk membuat Taegen dan Aryan pingsan sementara aku menggunakan rune kehancuran yang disimpan Regis di tubuhnya. Karena caralian di zona konvergensi hancur saat sekarat, mereka pasti berasumsi hal yang sama telah terjadi pada binatang kolosal itu. Menilai dari ekspresi semua orang, mereka sepertinya memiliki banyak kecurigaan, tapi aku lega karena mereka tidak menyaksikan aku menggunakan penghancur sama sekali. Kita semua punya pertanyaan untukmu, tapi menurutku yang terbaik adalah meningkatkan kekuatanmu. Daria berkata pelan sambil memberiku semangkuk sup yang mengepul. Saya mendengar Anda dari selatan, tetapi Anda telah mencicipinya sendiri. Darah Leander terkenal dengan resep yang lezat dan menambah cita rasa. Petik 2. Anggota darah Leander ini sepertinya sangat pelit, gumam Taegen. Membatasi semua orang hanya untuk 2 porsi per orang. Daria mendesis ke arah Taegen, melotot padanya. Itu karena kamu mulai makan langsung dari panci dengan menggunakan sendok sebagai sendok. Kami masih punya jatah sendiri, Taegen, kata Lady Chaira sambil dengan tenang menarik apa yang tampak seperti batu bata coklat lembab dengan potongan buah kering yang ditaburkan di dalamnya. Petik 2. Terima kasih, Lady Chaira. Masa rambut merah dan otot yang menjulang tinggi benar-benar menghela nafas sebelum dia menggigit bilah ransum. Terlepas dari kenyataan bahwa tubuh saya secara teknis tidak perlu makan, tangan saya secara otomatis meraihnya. Aku membiarkan kehangatan menyebar dari mangkuk dan ke telapak tanganku sebelum menyesap. Kuah kaldu yang kental meluncur ke tenggorokanku, melapisi mulutku dengan rasa daging yang dalam. Ekspresiku pasti mengalihkan pikiranku karena aku mendongak untuk melihat Daria dengan seringai, Chaira menatapku dengan intrik, dan Taegen menatap penuh harap ke mangkuk di tanganku. Kekuatan masakan Linhendert menang lagi, Daria mencibir. Aku tidak berpikir itu mungkin bagimu untuk memiliki ekspresi selain kesal dan datar. Regis meringkuk di sampingku, api ungunya tampak dingin saat disentuh. Dia lembut sekali setelah kamu mengenalnya. Setelah menghabiskan semangkuk sup saya yang kedua, akhirnya saya berbicara lagi. Meskipun tindakanmu tidak perlu, terima kasih telah menjagaku saat aku tidak sadarkan diri. Aku menepuk Regis yang masih berbaring. Ayo pergi. Tunggu, kamu baru akan pergi sekarang setelah kamu istirahat dan makan. Daria bertanya. Aku memandang pendaki berambut coklat itu. Adakah alasan mengapa kita harus terus bepergian bersama? Kamu sangat kuat, sangat aneh, dan sudah jelas bahwa kamu belum mengungkapkan semua kemampuanmu, jawab Daria. Tapi hanya ada 1 atau 2 zona tersisa sampai portal keluar berikutnya muncul. Mari bekerja sama dan pulang dengan selamat. Saya sudah setuju untuk bekerja sama dengan tim Lady Chaira. Petik 2. Meski tidak bermaksud demikian, Daria baru saja mengungkapkan 2 fakta yang sangat penting. Pertama, ada beberapa pintu keluar, dan kedua, mereka telah melewati portal keluar, atau beberapa, sebelum ini.
Ini berarti aku pasti mendarat di suatu tempat di tengah relik Tom. Berdiri, saya merasakan semua barang milik saya. Menyadari bahwa belati masih diikat ke saya melepaskannya dari pinggang saya dan menyerahkannya kepada Caira. Saya harus meminjamnya untuk pertempuran terakhir. Sini. Dia menerima belati tanpa sepatah kata pun, ekspresinya hampir mustahil untuk dilihat. Hanya ketika aku berbalik untuk pergi barulah dia berbicara. Berhenti, katanya dengan suara berat yang belum pernah dia gunakan sebelumnya. Aku menoleh ke belakang untuk menangkap belati yang dia lemparkan ke arahku. Kamu akan membutuhkan ini setelah kamu keluar dari relik Tem. Iklan. Aku menatap belati di tanganku, memperhatikan bahwa ada koin emas yang diikatkan ke tali yang sebelumnya tidak ada di sana. Desain sayap berbulu menyebar dari perisai yang dilingkari dengan hati-hati diukir dengan hati-hati pada permukaan medali. Nyonya Caira, Taegen memulai sebelum pendaki berambut biru tua itu mengangkat tangan. Apa yang membuatmu berkata begitu? Aku bertanya, tatapanku pada Caira yang sedang menuangkan cairan mengepul ke dalam cangkir logamnya. Ini akan menjadi cara termudah untuk membuktikan diri tanpa harus mengungkapkan identitas Anda di depan semua pejabat kerajaan menunggu pendaki yang keluar dari relik Tem. Caira menyesap sebelum menatapku dengan tatapan serius. Katakan saja Anda adalah seorang ascender nomaden yang dikontrak di bawah Denoir Blood. Saya tidak memikirkan kemungkinan orang menunggu di luar relik Tem. Aku lupa bahwa ini bukan hanya penjara bawah tanah di mana para petualang bisa keluar masuk sesuka hati. Salah satu tujuan mendasar dari relik Tom ini adalah untuk mengambil artefak yang hilang dari penyihir kuno, jadi tentu saja akan ada pejabat yang memastikan hal itu diatur. Lalu bagaimana dengan belati? Saya pikir ini adalah saudara Anda. Tanyaku saat aku melepaskan medali yang diikatkan pada tali belati. Itulah mengapa saya mengharapkan Anda untuk mengembalikannya pada akhirnya bersama dengan medalinya, jawab Caira. Perkebunan Denoir akan mudah ditemukan setelah Anda mencapai domain ibu kota di pusat Alakria. Domain pusat. Alis saya berkerut. Saya tidak punya rencana untuk. Kalau begitu, apakah Anda ingin saya mengambil kembali belati dan medali? Saya memegang koin emas di tangan saya saat saya memutuskan. Apa yang membuatmu berpikir aku akan mengembalikannya setelah aku keluar dari relik Tem? Darah Denoir de Bonaire selalu menjadi perhatian orang, katanya sederhana. Kamu tahu rahasiaku dan aku tahu salah satu rahasiamu. Saya tidak akan mencoba memaksa Anda untuk ikut dengan kami, tetapi saya berharap bahwa kita dapat bertemu lagi dan berbagi percakapan dalam keadaan yang lebih baik. Petik 2. Tunggu, kamu akan membiarkan dia pergi. Daria berdiri. Aku masih punya simulet yang bisa kamu pegang. Begitu kita semua keluar dari sini, Bloodlinder pasti bisa memberi Anda apapun yang Anda inginkan. Saya mengatakan ini sebelumnya, tetapi kami benar-benar selalu mencari penyerang yang kuat. Petik 2. Dan kamu juga memanggilnya tampan, tambah Regis. Daria memerah dan melotot padanya. Ya, saya lakukan. Dan biasanya, memberikan beberapa pujian dan mengekspos beberapa kulit memang berhasil. Petik 2. Terima kasih atas tawarannya, tapi aku harus menolak, kataku pada Daria. Adapun medali dan belati, aku akan mengembalikannya. Petik 2. Saya bertukar pandang dengan Taegen dan Aryan. Meskipun keduanya tampak agak enggan, mereka mengangguk. Saya berjalan menuju ujung tempat kudus di mana pintu tertutup menunggu. Membukanya menunjukkan portal berkilauan yang saya tahu akan membawa saya ke tempat yang berbeda dari yang lain. Namamu, katanya di atas api yang berderak. Berbalik ke belakang, saya bisa melihat Caira berdiri juga. Saya tidak perlu tahu dari mana Anda berasal, tapi setidaknya nama. Itu adalah pertanyaan sederhana yang sulit saya jawab. Terlepas dari perubahan dalam penampilanku, pergi dengan Arthur tidak akan cerdas, terlalu banyak Alakrian yang pernah mendengar tentang tombak dengan nama itu selama perang. Pada saat yang sama, saya tidak ingin nama yang saya gunakan sekarang sebagai moniker tetap tersembunyi. Motif saya bukan untuk tetap bersembunyi. Saya membutuhkan waktu di bawah radar sementara saya menjadi lebih kuat, tetapi ini tidak akan sama dengan menyebut diri saya Not selama saya menyamar sebagai petualang bertopeng. Tidak, aku ingin namaku menjadi pernyataan yang tidak diketahui orang lain kecuali kerabatku dan Agrona dan para Asura. Dan tujuan saya adalah, pada saat Agrona mendengar nama ini dan menghubungkannya dengan siapa saya sebenarnya, bahwa saya akan menjadi musuh yang cukup kuat untuk melawannya. Namaku Grey, jawabku, berjalan melalui portal. Baik Regis dan aku dalam keadaan siaga penuh begitu kami melangkah, mengharapkan binatang berbahan bakar aether lainnya. Saya setengah berharap agar pintunya tetap seperti yang ada di ruang suci pertama. Terakhir kali, saya bisa membukanya dengan pengetahuan saya yang terbatas tentang rune eterik untuk beristirahat dan menantang level beberapa kali. Namun, apa yang kami temui adalah keheningan yang mematikan dan sebuah koridor selebar 2 bahu, diterangi oleh panel cahaya yang mengalir di atas dinding. Saya berbalik untuk melihat bahwa portal yang kami lalui telah hilang, meninggalkan saya hanya dengan satu jalan. Yah, ini menakutkan, kata Regis, ekor api hitam dan ungu bergoyang dari bentuk serigala saat dia berjalan di sampingku. Iya, mataku melesat ke kiri dan ke kanan, tidak pernah diam di satu tempat karena adrenalin mengalir deras melalui diriku. Itu sunyi dan tenang, tetapi dengan cahaya putih dan dinding putih yang sangat halus, aku tidak bisa menahan perasaan gelisah. Saat kami berjalan, bagaimanapun,
Aku pasti telah memicu sesuatu karena rune tiba-tiba menyala di dinding di kedua sisiku dan lampu koridor tiba-tiba berubah menjadi ungu. Saya tidak punya banyak waktu untuk bereaksi setelah itu karena kekuatan yang tak terlukiskan tiba-tiba menarik kami ke depan, menempatkan Regis dan saya di depan pintu masuk besar yang terbuat dari apa yang tampak seperti kristal hitam yang jelas tidak berada di dekat jalan yang kami lalui. Udara tiba-tiba kembali ke paru-paru saya, yang membuat saya sadar bahwa saya telah menahan napas. Di atas gerbang kokoh berwarna hitam berkilauan ada goresan nilai yang, hanya setelah dilihat lebih dekat, tampak seperti rune. Selamat datang, menjadi Aether dan Flash. Silakan masuk, sebuah suara tiba-tiba berbicara di kepalaku. Setelah berbagi komunikasi telepati dengan Sylvie dan Regis, saya terbiasa dengan suara di kepala saya. Namun, ini berbeda. Itu tidak terasa seperti seseorang atau sesuatu sedang berbicara. Rasanya seperti akulah yang tiba-tiba memikirkan itu pada diriku sendiri. Apa kau juga mendengar suara itu? Aku bertanya pada Regis. Dia memiringkan kepalanya. Aku mendengar sesuatu, tapi suaranya terlalu teredam sehingga aku tidak bisa melihat apa-apa. Masuklah ke dalam diriku, untuk berjaga-jaga. Saat sosok bayangan rekanku menghilang saat dia masuk melalui punggungku, aku melihat sekeliling sekali lagi. Tidak ada koridor di belakangku sekarang, hanya 3 dinding putih, 1 langit-langit dan lantai putih, dan 1 gerbang kristal kokoh yang memancarkan cahaya ungu. Aku melangkah di depannya, dengan hati-hati meraih pintu. Namun, ketika ujung jari saya menyentuh permukaan, sentuhan hangat dan hampir akrab menyelimuti saya dan tangan saya tenggelam melalui kristal yang tampaknya padat. Saya ragu-ragu untuk berjalan lebih jauh tetapi saya tidak bisa menahan diri untuk tidak tertarik pada apapun yang ada di sisi lain, melangkah maju sekali lagi melalui pintu masuk lain yang menyimpan hal yang tidak diketahui. Gerbang kristal itu berbunyi klik dan berputar seperti jutaan potongan kecil padat yang bergerak membuat jalan bagiku untuk menyelinap. Sampai, akhirnya, seluruh tubuh saya terbenam sepenuhnya.